Baik, keluarga Dharma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak terapis, yaitu Bapak Hendra Subastian dan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Dan ini tentang meta terapi ini, Pak. Apakah terapi ini harus dilakukan rutin gitu, Pak? Rutin, jadwalnya tepat begitu? Atau ada jam makan, kadang kita nggak tahu, aku waras gitu. Gimana Pak? Jadi gini, kembali lagi bahwa model ini proses penyembuhannya kadang-kadang tidak bisa dilihat kasat mata, tapi bisa dirasa. Maka untuk proses penyembuhan satu organ yang kronis itu dibutuhkan waktu rata-rata sekitar 6-10 minggu. Dan itu dengan catatan kira-kira 1 minggu cukup mungkin sekali 30 menit lah. 30 menit gitu. Satu hari? Iya, 1 minggu aja. 1 minggu sekali kan? Sampai 10 minggu. Tidak usah tiap hari. Nah, yang sebagai suplemennya atau sebagai yang membantu, yaitu kita gunakan RIF. Kalau RIF itu bisa tiap hari. Karena kan bisa terapi sendiri yang gunakan frekuensi audio. Ini ya. Ya, pengobatan itu dia bisa lakukan sendiri di rumah. Itu sehari bisa 4-5 kali, tergantung tingkat, ya enggak, tergantung tingkat kebutuhan tubuh terhadap masalah kronis tersebut. Kan banyak, misal contoh ada teman yang mengaku memang terkena prostat sudah lama misalnya, kalau itu dicek di di medis, PSA dia cukup tinggi. Nah, terus caranya bagaimana kan? Kalau di kita kelihatan bahwa prostat tersebut kronis. Nah, kalau kronis maka dibutuhkan waktu bisa sampai, bukan itu kan 6-10 minggu, bisa lebih kadang-kadang. Nah, biasanya kita kalau sudah sampai 10 minggu mungkin kita break dulu supaya tubuh itu bisa melakukan perubahan dulu. Setelah itu dijedah kira-kira setengah bulan baru sambung lagi sampai tubuh itu bisa merecovery. Nah, itu setiap hari dia melakukan terapi minimal untuk frekuensi itu 40 menit setiap hari. Iya, sendiri. Tapi 40 menit tidak didengarkan langsung 40 menit, pusing. Karena maka di dalam file kita itu kita sudah batasi setiap 10 menit. Jadi 10 menit selesai, nanti diulang lagi sore gitu. Saya enaknya aja, jadi saya enjoy-nya aja. Jadi kalau ada batasan yang tadi Ibu seperti ngomong, ini harus batasan sekian, enggak ada. Tubuh kita yang merespon, kita nyaman ya kita lanjut. Kalau misalkan sudah dirasa ada perbaikan di situ, pasti ada lah, tidak mungkin tidak. Jadi proses perbaikan yang dirasa itu pasti ada. Nah, di situ berarti sudah ada proses penyembuhan. Dan kalau menggunakan frekuensi ini metaterapi, jika di satu titik itu bermasalah, pasti akan bereaksi. Contoh misalkan saraf di sini problem, begitu di terapi daerah sini, itu di sini akan terasa lebih sakit, lebih nyeri kadang-kadang. Tapi itu hanya berlaku 1-2 hari, kemudian hilang sendiri. Itu banyak terjadi di beberapa pasien kita. Pak, tadi yang Pak Hendra mengatakan 30 menit dalam 1 minggu, apa itu Pak? Nah, itu terapi ini, metaterapi yang dilakukan dengan ini. Bukan yang ini tadi? Bukan, kalau yang ini setiap hari. Oh, yang ini Pak ya? Iya. Lagi ini. Ya, ini untuk mengukur energi dan menguatkan energinya. Sebenarnya kalau yang ini, yang wave ini dia betulkan yang tidak nambah energi ya, tapi membetulkan yang salah. Kalau ini kita mempengaruhi otak supaya nambah energinya, jadi lebih baik. Jadi kalau itu dijalankan berbarengan, tentu akan lebih cepat, lebih baik, lebih baik penyembuhannya. Dan sekali lagi, proses penyembuhan setiap manusia itu tidak sama, setiap tubuh tidak sama. Pak, jadi yang di HP Bapak ini tidak bisa dikirim ke orang-orang? Gini, 30 menit ini. Gini, maaf, yang di HP bukan tidak bisa dikirim, karena tidak bisa, karena ini pola bacanya menggunakan foton lain. Kalau yang lewat HP itu kan yang frekuensi suara itu bisa didengar. Kenapa kok nggak kita izinkan untuk di copy? Ada beberapa masalah yang harus kita jaga. Satu, keaslian dari frekuensi itu. Nah, misalkan saya ngirim ke seseorang, kemudian sama seseorang itu dikirim lagi, kan belum tentu frekuensi yang dikirim ini sama dengan asalnya dari kita. Bisa saja melenceng sedikit, akibatnya nanti didengar hasilnya lain, ya kan?
Dan satu lagi, kalau kita sudah kirim, contoh kalau by WA, lewat WA itu begitu diterima, dikirim lagi, itu sudah nama filenya sudah tidak sama, diubah sama si WA tadi menjadi yang namanya kode cuma audio nomor. Sehingga kalau kita tidak hafal, kan tidak tahu ini yang mana, yang untuk kepala pusing atau migrain atau yang untuk tekanan darah tinggi, kan tidak tahu. Jadi setiap minggu 30 menit menggunakan Tuh, bisa menggunakan ini setiap hari bisa terapi mandiri 4 kali. Ya, tergantung kebutuhan. Tergantung enaknya gimana. Ya, tergantung kebutuhannya. Jeda-jeda waktu. Ya, betul. Ini luar biasa sekali. Jadi ini saya jadi ingat kemarin tuh saya sakit, saya dikirimi Bante mata camping ya. Dikirimi Bante penyembuhan itu loh. Iya. Itu apa Bante? Kegunaannya? Doa dan meditasi. Kegunaannya? Ya, otomatis di dalam doa dan meditasi itu kan istilahnya siapapun juga berdoa kan memang ada tujuannya. Tujuannya saat ini, saat suasana seperti pandemi, bertujuan untuk berdoa khusus untuk mengobati diri kita sendiri, yang mana di situ dalam doa itu juga punya makna yang sangat-sangat luar biasa. Dan tata cara pola berpikir di dalam Bhujangga Sutta dikatakan siapapun juga yang selalu mengarahkan pikirannya dengan tepat dan benar, menimbulkan rasa kesenang, gembira dan bahagia secara terus menerus, itu berulang, bisa memancing satu ketenangan, kedamaian yang bisa dicapai. Lalu pikiran masuk dalam ketenangan itu, memusat terus menerus sampai mencapai konsentrasi. Di dalam konsentrasi ini kita perdalam lagi, menyatu dalam konsentrasi, masuk lebih dalam sampai mencapai yang dikatakan keseimbangan batin. Inilah tata cara berpikir, makin lama makin halus, makin lama makin tinggi, sehingga dengan kekuatan keseimbangan batin itu akan menjadi power yang luar biasa, akan mampu memancarkan getaran-getaran yang sangat-sangat positif, yang membuat kita senang, gembira dan bahagia secara terus menerus. Hormon-hormon kesehatan diciptakan setiap saat seperti itu, hanya kita akan tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Otomatis segala penyakit akan bisa diatasin dengan teknik-teknik yang sangat luar biasa di dalam tata kelola cara berpikir yang lain dari yang lain. Karena ini memang diajarkan semenjak zaman Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Beliau memang ahli teknologi cara berpikir yang super dahsyat. Ya. Apa namanya berarti yang namanya? Bhujangga Sutta. Bhujangga 7 faktor pembawa kedamaian. Oh, 7 faktor. 7 faktor pembawa kedamaian. Bhujangga Sutta. Ini luar biasa sekali. Jangan percaya ya. Kalau misalnya Anda sedang pikiran tidak enak, udahlah, oke lah. Di komputer coba aja Anda nyetel sedikit, kemudian Anda nyapu atau apa, akan terbawa ke alam situ dan suasana yang sangat nyaman, tentram. Jangan pernah percaya, tapi itu yang akan terjadi. Pak, tentang apa betulkah untuk meta terapi ini ada anunya Pak? Ada makanan herbalnya gitu? Begini, kalau kita dari sisi metaterapi memang tidak menyediakan makanan herbalnya, tapi ada beberapa permintaan pasien yang kira-kira untuk bisa membantu kesembuhan, maka kita sarankan saja. Sebenarnya bukan makanan herbalnya ya, tapi suplemen herbalnya. Bisa saja menggunakan tanaman-tanaman atau yang sudah jadi, bahkan yang sudah ada terdaftar BPOM dan sebagainya. Itu ada memang. Itu bisa saling sinergi. Jadi kita memperbaiki dari mindset dan dalam organnya. Nah, organ ini mendapatkan nutrisi dari herbal yang diasup, yang diasupannya, yang diminum. Jadi itu akan mempercepat. Jadi tidak, sekalipun tidak dengan itu tidak apa-apa gitu ya, tapi dengan itu kadang kan pasien itu maunya yang perfect. Yeah. Kalau ini terapinya
makanannya begini, anunya begini, rasanya, gerakannya begini, orang tuh maunya yang sempurna. Tapi kadang kalau udah dikasih yang sempurna, males ngelakoni. Aduh males Pak, cek isuk, aduh mau tidur lah setengah jam nggak dulu. Itu sayang sekali. Karena Sang Buddha juga mengajarkan jangan pernah bermalas-malasan di dunia ini, karena Anda akan hanya kehilangan waktu untuk bermalas-malasan saja. Tentang apa ini tadi? Ini nanti saya buka Pak, tentang terapi frekuensi ini ya Pak ya. Ini MP3 ya bentuknya ya. Iya, suara. Suara ya. Baik Pak, kita tahan sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi.